Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Berjumpa lagi dengan Ibu ya, Fitriana Nasution SPD dari SMA Islam An-Nizam. Baiklah, pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pola persebaran desa ya, dimana ada desa yang linear atau memanjang, baik itu memanjang pantai, memanjang jalan, memanjang rel kereta api. Tapi ada juga pola yang radial ya, atau tersebar, kemudian ada pola memusat, kemudian ada pola juga yang mengelilingi fasilitas tertentu. Itu juga sudah kita bahas. Itu ya. Jadi hari ini kita masuk ke fungsi desa. Itu ya. Jadi ada beberapa fungsi desa yang akan kita bahas. Silahkan simak, buka buku catatannya, kemudian ambil pulpennya. Nanti apa yang mau ditanya silahkan ditanya pada grup kita ya Ananda. Baiklah, kita bahas fungsi desa sebagai hinterlandnya kota. Ya, jadi di sini yang kita bahas hanya beberapa poin saja, yang penting Ananda bisa memahaminya. Itu ya. Yang pertama, desa itu sebagai pusat kebutuhan pokok. Ya, jadi selama ini kebutuhan pokok kita, apalagi yang berhubungan misalkan dengan beras, itu berasal dari desa. Jadi itu fungsi desa sebagai pusat kebutuhan pokok. Itu ya. Kemudian fungsi yang kedua sebagai pusat tenaga kerja ya. Jadi mayoritas tenaga kerja kita itu yang ada di kota itu berasal dari desa. Itu ya. Jadi itu bisa kita buktikan, atau misalkan pada saat hari-hari besar, misalkan pada saat hari raya itu ya, itu nampak bahkan kota itu akan menjadi sunyi karena rata-rata tenaga kerja tadi pulang ke desa ya, sehingga apa, kota menjadi sunyi. Berarti kota tadi hanya tempat untuk bekerja. Jadi yang menjadi sumber atau pusat dari tenaga kerja itu adalah berasal dari desa. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai pusat kerajinan rakyat ya. Rata-rata kerajinan rakyat yang berada di kota itu berasal dari desa. Jadi di sini desa berfungsi sebagai pusat kerajinan rakyat. Dan fungsi yang keempat yaitu sebagai pusat wisata alam ya. Ini bisa kita lihat, ingin melihat keindahan atau sebagai tempat wisata tadi itu berada di desa ya, wisata alam tadi berada di desa. Contoh kita lihat kalau misalkan yang dekat dengan kota Medan itu ya, mau ke Brastagi itu masih daerah pedesaan ya kan. Ada yang berada sekitar Danau Toba juga daerah pedesaan. Mau pergi ke air terjun misalkan juga daerah pedesaan. Ke daerah pantai, misalkan mau pantai Cermin, pantai Bali dan sebagainya, itu juga daerah pedesaan ya. Jadi desa di sini berfungsi sebagai pusat wisata alam. Jadi Anda sudah bisa membedakan ya fungsi desa sebagai hinterlandnya kota. Baiklah Ananda, setelah kita membahas tentang pola keruangan desa, ada definisi desa, unsur desa, kemudian klasifikasi atau tahap perkembangan desa, dan pola persebaran desa ya pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini juga sudah kita bahas fungsi desa, dan lanjutlah kita pada subtopik yang selanjutnya yaitu tentang pola keruangan kota. Oke, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu pengertian atau definisi kota. Pengertian kota dan daerah perkotaan dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu kota untuk city dan daerah perkotaan untuk urban. Pengertian city diidentikan dengan kota, sedangkan urban berupa suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern, dapat disebut sebagai daerah perkotaan. Itu ya. Jadi nampak di sini perbedaan antara city dan urban. Jadi ini yang pertama yang kita bahas itu tentang pengertian kota. Tapi ini masih pengertian kota secara umum ya. Nanti akan kita bahas pengertian kota juga menurut para ahli.
Keadaan geografi sebuah kota bukan hanya merupakan pertimbangan yang esensial pada awal penentuan lokasi, tetapi mempengaruhi fungsi dan bentuk fisiknya. Para pendiri kota memiliki maksud untuk mengembangkan kegiatan niaga kelautan di dalam pemukimannya, yaitu sebagai tempat pertukaran barang antara daerah daratan dan dengan lautan. Sebaliknya, kota-kota di dunia keadaannya beragam, ada berpenduduk jarang dan padat. Kota-kota yang mengalami kehidupan dengan kondisi sosial politik, keagamaan, dan budaya yang berbeda-beda mempunyai unsur eksternal yang menonjol, sehingga mempengaruhi perkembangan kota. Itu ya, jadi kondisi sosial, politik, agama, budaya itu akan mempengaruhi unsur eksternal dari perkembangan kota ya. Jadi ini masih penjelasan kota secara ringkas saja masih. Oke. Tadi kita membahas definisi kota secara umum saja, hanya sebagai pengantarnya. Di sini kita akan membahas definisi kota menurut para ahli. Yang pertama, kota menurut Bintharto, yaitu kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi heterogen serta coraknya lebih materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Itu ya, itu menurut Bintharto. Kemudian, menurut Max Weber, kota itu merupakan suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Jadi, ini artinya kalau menurut Max Weber ini masyarakatnya tadi bukan bergantung kepada alam ya, tetapi sudah mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Itu menurut Max Weber. Kalau menurut si Bintharto tadi katanya strata sosial ekonomi itu sudah beraneka ragam, di mana masyarakat itu lebih materialistis atau bersifat matre ya. Segala sesuatu itu ada nilainya. Itu dia, biasanya dinilai dengan uang. Itu kalau menurut Bintharto. Menurut Granville, ini ya definisi kota menurut Granville, yaitu permukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi daripada kepadatan penduduk nasional, struktur mata pencaharian non-agraris, dan sistem penggunaan yang beraneka ragam, serta ditutupi gedung-gedung tinggi yang lokasinya berdekatan. Jadi kalau menurut si Granville ini, jadi mata pencarian itu bukan bergerak di bidang pertanian ya. Kemudian dia penggunaan lahan itu sudah beraneka ragam. Kemudian katanya sudah dikelilingi oleh gedung-gedung yang lokasinya saling berdekatan. Itu kalau menurut si Granville. Kemudian kota menurut Ilhami, yaitu suatu wilayah administratif memiliki batas-batas dengan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang meliputi penduduk dengan ukuran tertentu, sistem ekonomi, sistem sosial, sarana dan infrastruktur yang keseluruhannya menjadi satu kesatuan kelengkapan. Itu kalau dia menurut Ilhami. Itu ya. Jadi sudah ada 4 ahli yang kita bahas di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan pendistribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kemudian, kalau menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 ya,
suatu wilayah yang mempunyai batas administrasi wilayah lingkungan kehidupan yang mempunyai ciri non-agraris. Nah, itu dia. Jadi, itu menurut Menteri Dalam Negeri ya. Jadi, dia sudah punya batas administrasi. Ada batas wilayahnya, tapi cirinya itu non-agraris. Berarti bukan bergerak di bidang pertanian. Jadi, sudah bisa dibedakan ya, Nanda. Itu adalah definisi kota. Kemudian, kota menurut National Urban Development Strategy tahun 1985, katanya kota sebagai pusat pelayanan kegiatan produksi, distribusi, dan jasa-jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Jadi katanya kota itu adalah sebagai pusat semua kegiatannya, termasuk dia pusat pelayanan, kegiatan produksi, distribusi, dan jasa-jasa lainnya. Itu kalau menurut nasional urban ya, yang berhubungan dengan pengembangan suatu kota tadi. Secara umum, kota merupakan hasil penggabungan karakteristik dan struktur khas yang dapat membedakannya dengan desa. Secara geografis, kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non-alam dengan gejala-gejala pemusatan penduduk tinggi, corak kehidupan yang heterogen, sifat penduduknya individualistis dan materialistis. Itu definisi kota tadi secara umum. Oke, setelah kita tadi membahas definisi kota menurut para ahli dan juga definisi kota secara umum, masuk kita pada ciri-ciri fisik kota. Apa saja yang menjadi ciri fisik kota? Yang pertama, tersedianya sarana perekonomian, ya, seperti pasar atau supermarket ya. Kemudian tempat parkir yang memadai, ya benar. Kalau kita perhatikan, Kota Medan ini banyak tempat parkirnya ya kan. Yang ketiga, tersedianya tempat rekreasi dan olahraga, ya banyak tempat olahraga ya. Kemudian yang keempat, banyak gedung-gedung tinggi, ya banyak gedung-gedung tinggi dijadikan sebagai pusat pemerintahan atau mungkin daerah perkantoran atau bisa juga sebagai pusat perbelanjaan ya. Kemudian terdapat pusat-pusat pemerintahan, ya jelas. Ini dia kalau di kota ini, disinilah pusat pemerintahan. Itu ya, kota itu tempatnya pusat pemerintahan. Oke, jadi itu adalah ciri fisik dari kota. Kita sudah membahas yang namanya ciri fisik. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri sosial. Berarti kalau ciri-ciri sosial ini yang berhubungan dengan manusianya atau penduduknya ya. Yang pertama, adanya keanekaragaman penduduk. Ya, beraneka ragam sekali kalau di kota, berbagai macam agama, berbagai macam juga sukunya, ya kan? Sifat manusianya juga berbeda, beraneka ragam. Kemudian, yang kedua, penduduk bersifat individualisme. Ya, dia tidak peduli terhadap yang lain, dia yang hanya dipentingkan itu hanya diri dia dan keluarganya saja. Itu namanya bersifat individualisme. Yang ketiga, hubungan sosial bersifat gesellschaft ya atau patembayan. Jadi ini hanya misalkan hubungan itu hanya sebatas kerja atau mungkin dalam ada misalkan sebatas organisasi, misal seperti itu. Jadi kalau yang lain ya tidak dipedulikan. Itu kalau tadi ciri-ciri sosial. Yang keempat, adanya pemisahan keruangan yang dapat membentuk kompleks-kompleks tertentu. Ya, ada pemisahan ruang memang ya. Itu dia, ada batasannya. Kemudian yang kelima, norma agama tidak ketat. Iya, kenapa? Karena tadi terlalu banyak agama. Kalau di kota itu mayoritas agamanya sudah beraneka ragam ya, bukan hanya satu agama. Jarang sekali satu kota itu mempunyai satu agama penduduknya. Ya, beraneka ragam. Seperti kita di Medan ini aja sudah berapa agama ya kan? Itu dia, jadi sudah tidak ketat lagi norma agama tadi mengatur kehidupan masyarakatnya. Itu bedanya.
Kemudian yang keenam, pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. Ya, dia lebih berpikir rasional. Itu ya, artinya berpikirnya yang betul-betul sesuai dengan akal pikiran manusia saja. Tapi kalau di pedesaan itu masih bisa berpikir irasional ya, masih percaya dengan mistis dan sebagainya. Tapi kalau di kota itu jarang masyarakat atau penduduk yang seperti itu. Jadi lebih berpikirnya rasional. Yang ketujuh, kesenjangan sosial sangat mencolok ya. Ya, jadi kalau yang kaya ya kaya, miskin ya tetap miskin. Jadi yang kaya sama si miskin itu jarang peduli ya. Itulah dia, tadi terjadi kesenjangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena tadi tidak ada kepedulian dari yang kaya. Itu namanya adanya kesenjangan sosial ya. Nampak kali mencoloknya. Nampak kali perbedaannya. Itu kalau ciri sosial yang ada di kota. Jadi Ananda, ya walaupun kita tinggal di kota, tetapi kita juga harus tetap peduli terhadap tetangga, terhadap warga yang lain ya. Oke. Ini dia. Jadi kalaupun tadi kalau kita lihat norma agama tidak ketat, tetapi kita harus juga memperkuat agama kita ya. Baiklah Ananda, sekian materi kita pada hari ini. Tadi sudah kita bahas tentang fungsi desa sebagai hinterlandnya kota. Kemudian lanjut kita subtopik pola keruangan kota, mulai dari definisi kota baik itu secara umum maupun menurut para ahli, di mana ahlinya itu ada Bintarto, Granville, Max Weber atau menurut undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian ciri fisik dari kota itu yang bagaimana, mulai dari gedung-gedung, lahan parkir, adanya pusat perbelanjaan atau supermarket dan lain sebagainya. Kemudian ada ciri sosial ya, ini berhubungan dengan masyarakatnya, di mana katanya norma agama tadi sudah tidak ketat lagi, sangat berbeda dengan yang ada di pedesaan. Kemudian kesenjangan sosial itu sangat mencolok ya, jadi nampak perbedaan antara si miskin dan si kaya tadi, itu kalau di perkotaan. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanya, silahkan tanya di grup. Kita bahas di grup agar kawan-kawan yang lain juga bisa tahu ya, bisa paham tentang materi kita pada hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.